mulai dari 3 perkara. Tetapi sebenarnya pasti ada depannya itu. Tetapi jika gitu ya? Iya, tetapi jika sembahyang itu fardu Jumat, maka wajib. Dari situ tetap biar paham tuh. Wajib pula. 1, 2, 3, 4. 4 dari bawah. 4 dari bawah. Yang 5, ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini kan fardu Jumat kan? Tapi oh iya nih 5 tadi ya. 5 ya. Iya, Tapi 5. jika sembahyang itu fardu Jumat, maka Wajib pula di dalam takbiratul ihram itu serta yang 3 perkara dari bawah. itu diniatkan mengikut imam jika ia jadi makmum, atau diniatkan jadi imam jika ia jadi imam, karena jika tidak berniat mengikut imam di dalam takbir sembahyang Jumat atau tiada niat ia akan jadi imam, niscaya tiada sah Jumatannya. Nah, sebenarnya di sini kemarin berarti titiknya di sini kemarin. Dan Oke, jika jadi sembahyang nah, berarti ini terus dan jika sembahyang itu kosor. Nah, coba deh kemarin dan jika coba. Ya. dan jika sembahyang itu kosor, Nah, maka wajib pula diniatkan kosor dalam takbiratul ihram. Syarat yang 3 perkara, yaitu pertama kosdu, artinya saja, bukan, artinya sejak berbuat. Sejak itu sengaja. Bahasanya dirintes ini. Iya. berbuat sembahyang. Usolli itu kosdu. Saya niat sholat itu kosdu namanya. Iya. Nawaitu wudu'a itu kosdu. Lanjut. Kedua, ta'arud ya. Artinya menyatakan fardu. Stop. Usolli itu kosdu, fardon itu ta'arud. Sekarang yang ketiga. Ketiga, ta'in artinya menentukan waktunya seperti zuhur atau asar atau lainnya. Stop. Nah, ingat di awal dulu pasti ini. Jadi syarat niat itu ada 3. 1 qasdu, kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Qasdu itu contohnya usolli, saya sholat, itu namanya qasdu. Saya, kamu mau ngapain? Oh, mau sholat, itu namanya qasdu. Ya, mensejak, qasdu itu memaksud itu bahasa enaknya apa ya? Cuma masjid tadi di sini. Iya. Kamu mau ngapain? Saya mau sholat. Nah, itu namanya qasdu itu. Sholatnya sunnah atau fardu. Nah, itu namanya ta'arud tadi. Iya. Oh, fardu bukan sunnah. Kenapa? Karena kalau nggak disebutin bisa sunnah bisa fardu. Kita ulangi lagi. Dulu pasti ingat lah. Iya. Sebentar saya angkat ya biar enggak. Iya. Maaf Pak Batuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chat aja saya lagi ngajar. Ya nanti kalau itu saya harus sebentar. Ya, selanjut. Fungsi niat itu apa? Itu dulu nanti biar nyambung. Fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Sama-sama gerak, berdiri, terus kayak rukuk begini, berdiri lagi sujud. Bisa jadi sholat, bisa jadi yoga. Sama-sama cuci muka, cuci tangan, bisa jadi wudhu, bisa jadi karena memang kepanasan gerak atau kotor ngadem. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat.
Sama-sama nggak makan, memang karena memang diet, atau memang nggak ada makanan, atau memang puasa. Apa yang membedakan? Niat. Jadi niat itu untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Satu dulu. Disinilah maka ketika ada hal yang kira-kira nggak mungkin nggak ibadah, apa? Ada kecoa. Masuk ke situ. Ntar juga keluar lagi. Belum bertahan lama-lama. Nggak kan masuk loh, nggak ada nih. Ada. Lanjut. Karena itu maka ketika ada hal yang tidak mungkin tidak ibadah, artinya apa? Pasti ibadah, nggak ada selainnya, nggak ada serupanya, maka tidak perlu niat. Apa contohnya? Zikir. Zikir itu nggak ada kayak ibadah, pasti ibadah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin nggak selain, nggak mungkin, pasti subhanallah itu zikir. Maka nggak perlu niat. Baca Quran nggak perlu niat. Kenapa? Nggak ada serupanya. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Oh mungkin bukan Quran kali, nggak. Pasti baca Quran. Maka nggak perlu niat. Termasuk lagi mensucikan najis itu ibadah. Mensucikan najis itu ibadah. Maka nggak usah perlu niat. Nah, saya ulangi lagi. Karena niat itu untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah, maka ketika ada hal yang serupa, itu baru perlu niat. Satu dulu. Nah sekarang niat itu harus seperti apa? Apakah yang penting begitu saja? Nah, ada di dalam pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaannya, niat itu harus berbarengan dengan awal mengerjakan sesuatu. Minimal di awal itu dia ada niat. Contoh ketika wudhu, yang dianggap rukun itu kan membasuh muka. Pertamanya, kumur itu bukan rukun. Cuci tangan yang pertama kali itu yang bersihin telapak itu bukan rukun. Iya. Menghisap ke hidung itu bukan rukun, itu sunnah. Maka di situ belum tempatnya niat. Kapan tempatnya niat? Ketika melakukan rukun yang pertama kali, yaitu membasuh muka. Ini hati kita ngomong nawaitu atau niat lah, terserah mau pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Inggris juga boleh. Ya, jadi dalam hal pelaksanaannya niat itu di awal mengerjakan waktu dan di hati. Kalau diucapkan namanya melafalkan niat. Boleh enggak? Kalau nanya boleh enggak ya boleh-boleh saja. Tapi yang dihitung yang di hati. Contoh maksudnya gimana? Mulutnya ngomong, hatinya nggak ngomong, belum cukup. Namanya belum niat. Tapi hatinya ngomong, mulut nggak ngomong, sudah cukup. Hati ngomong, mulut ngomong, bagus. Berarti dua-duanya memang serius kan seperti itu. Nah ini dalam pelaksanaannya. Di dalam niatnya sendiri ternyata ada keharusan. Apa itu keharusan? 3 unsur harus ada semuanya. Apa itu? Yang pertama qasdu, yang kedua mu'arad atau ta'arud tadi di sini ta'arud ya, dan yang ketiga ta'yin. Qasdu itu apa? Qasdu itu mensengaja berbuat. Itu qasdu. Mu'arad itu apa? Menentukan mau fardu atau sunnah. Itu namanya mu'arad tadi. Ta'yin itu apa? Menentukan yang kamu lakukan itu ibadah yang apa. Saya kasih contoh sholat. Usolli, saya sholat itu qasdu. Fardon itu mu'arad. Zuhri itu ta'yin. Menentukan karena usolli, saya sholat itu masih belum fokus. Sholat apa? Sholat kan banyak. Ada sholat fardu, sholat sunnah. Oh sholat fardu berarti baru 2. Fardu kan banyak. Ada 5 paling enggak. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Zuhur baru ta'yin, selesai. Oke. Minimal 3 ini. Adapun nanti ada usul arba'a raka'atin, itu tidak harus. Kenapa?
Yang namanya duhur pasti 4 rakaat. Nggak usah disebutin pun udah pasti, otomatis. Nah, fardhu duhri apa mustaqbilal kiblati, madhab kiblat itu gimana? Tidak harus. Saya ngomong tidak harus bukan berarti nggak boleh. Boleh bagus tapi nggak harus. Bagus tapi tidak harus. Iya. Kenapa kalau madhab kiblat nggak harus? Karena yang namanya sholat memang harus madhab kiblat otomatis. Kalau nggak madhab kiblat namanya bukan sholat dan nggak sah, malah karena itu syarat. Terus lillahi ta'ala, ya udah namanya ibadah memang lillahi ta'ala. Mau li siapa lagi kan udah. Jadi minimal 3 ini, lanjut apa? Lanjut Pak Indra. Oke. Pak Indra terus. Artinya Ta'yin. ya, Menentukan duhur atau asar atau lainnya. Maka maka apabila berkehendak seseorang akan sembahyang zuhur atau maghrib, Bukan. keluar mana makin? Au maghrib. Sembahyang zuhur. atau kan bukan atau ya? Bukan atau itu sembahyang duhur Au Zuhur. Bukan atau. bukan umpamanya. Hendaklah Ini bahasanya bahasa Melayu. Bahasa apa? ya umpamanya Hendaklah dihadirkan di dalam hatinya sebelum takbiratul ihram saja saja kayak tadi tuh saja berbuat sembahyang setelah hadir yang demikian itu dengan menyebut Allahu Akbar dan jangan lupa daripada mengingatkan yang demikian itu permulaan daripada lafaz Allah, bukan daripada alifnya Allah hingga rohnya akbar. Sebentar. Oke, ini sebenarnya masih ada ke belakang ini nanti. Maksudnya itu inilah itu maksudnya saya jelasin dulu. Jadi begini, maksudnya begini. Kalau kita mau sholat itu diingat-ingat kita ini mau sholat apa, gitu loh maksudnya begitu. Kenapa? Nah disinilah fungsinya melafalkan niat. Fungsinya melafalkan niat itu apa? Menuntun hati kita biar nanti ketika beneran niat ini nggak salah. Kenapa kok seperti itu? Karena tempatnya niat itu di Allahu Akbar. Mulai dari alifnya Allah sampai rohnya akbar. Di sepanjang itulah hati kita harus ngomong. Ngomong apa? Saya sholat fardu duhur. Di situ. Jangan sampai gara-gara kita nggak ada persiapan sebelumnya, begitu Allahu Akbar kita ngapain ya, sholat apa ini ya, malah bingung. Nah itu kan akhirnya nggak niat jadinya. Maka harus diulang lagi. Sekali lagi, yang namanya niat khususnya di dalam sholat ini, karena pertamanya sholat itu takbiratul ihram, maka ketika Allahu Akbar hati kita ngomong saya niat sholat fardu zuhur umpamanya tadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Apakah Bro Sitat mau umpamanya? Iya. Apakah melafalkan niat itu hukumnya wajib fardu? Sementara kita itu kan dari rumah itu kan udah niat. Saya mau niat Bismillahirrahmanirrahim. Saya jalan ke masjid untuk niat misalnya sholat subuh, Iya. atau sholat zuhur, atau sholat maghrib. Ketika kita Allahu Akbar itu Masih harus niat lagi ya. Gini loh, usolli fardon juhri gitu. Apakah itu diwajibkan apa gimana? Oke. Begini. Tadi bedakan. Inilah hebatnya bahasa Arab itu. Ada niat, ada qasdu.
Kalau niat, tadi saya ulangi lagi, niat itu bukan di dalam hatinya, ini apa namanya, menyengajanya, yang saya maksud menyengajanya itu atau kosdunya tadi itu bareng di awal pekerjaan kita lakukan atau kita niatkan itu di awal pekerjaan. Kalau belum mulai bekerja, namanya bukan niat. Di dalam fikih loh ya, namanya rencana. Apa namanya? Angan-angan. Rencana. Angan-angan. Iya. Contoh, saya mau ke masjid nih, ya kan? Lewat situ. Mau ngapain? Mau ke masjid, mau sama sholat isya. Itu namanya rencana. Karena kita belum melakukan sholat isyanya. Itu namanya bukan niat. Sampai sini clear ya? Pacar tuh yang jawab ini harusnya. Ya. Ngeri. Kalau Saya saya ulangi jawab lagi. ngeri gitu. Kalau dari rumah jalan ke masjid itu namanya belum niat sholat. Tapi niat ke masjid iya, karena udah mulai melangkah tuh namanya. Niat ke masjid iya, tapi niat sholatnya belum. Nah, kenapa? Karena memang belum dimulai sholatnya. Begitu Allahu Akbar, terus hati kita ngomong saya niat sholat atau usolli di hati, itulah niat di hati. Kalau yang di mulut wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi bagus. Kenapa kok bagus? Karena dia akan membantu seseorang untuk fokus. Nih, ya kan? Sesuatu hal yang menjadikan kebaikan ini menjadi terrealisasi, maka hal tersebut pun hukumnya baik. Kan begitu. Ya kan? Contoh. Kita, kalau seandainya saya, kalau nggak pakai motor nggak sampai sini. Harus jalan kaki, kan nggak mungkin ke sini. Maka hukumnya pakai motor itu malah bagus. Gitu. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Kok sunnah ada pilihan, mungkin pakai mobil bisa, pakai motor bisa, numpang gojek bisa, kan begitu. Nah, tapi yang wajibnya sampai sini ngajarnya. Nah, apa namanya? Perantaranya itu menjadi hukum lain. Nah, perantara kebaikan menjadi baik. Perantara kejelekan menjadi jelek. Perantara niat yang tadinya yang jadi fokus, gara-gara dia melafalkan jadi fokus, maka melafalkan itu hukumnya baik, bagus, sunnah. Itu ya. Jadi kenapa kok melafalkan niat hukumnya sunnah? Karena gara-gara dia kita lihat menjadi mudah, nggak mikir lagi. Tapi kalau kucuk nggak ngomong nggak apa, terus Allahu Akbar, di sini mikir saya niat sholat apa ini tadi ya, zuhur, asar, kadang seperti itu. Sekali lagi, yang wajib yang di hati, yang di mulut sunnah, bagus. Mustahab bukan sunnah. Kalau sunnah nanti itu lagi konotasinya sesuatu yang dilakukan Nabi, beda. Kalau itu sunnah di hati. Jadi gini, sunnah itu ada istilah macam-macam. Sunnah itu dipakai oleh orang hadis, dipakai oleh orang fikih. Kalau dipakai orang hadis, sunnah ini berarti sesuatu yang pernah dicontohkan Nabi, artinya. Tapi kalau kita ngomongin masalah fikih, sunnah itu sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan tidak disiksa. Jadi harus bedain ini, jangan dicampur aduk. Jangan campur aduk, nanti kacau. Kok itu hukumnya sunnah, Nabi nggak pernah begitu. Nah, kita ngomongin fikih, jangan ngomongin hadis, beda lagi nanti kalau ngomongin hadis. Iya. Nah, sekarang gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau belum dikerjakan namanya rencana, belum niat. Nah, di mulutnya yang dilafalkan bagus, mustahab. Di hatinya yang wajib. Ketika Allahu Akbar di hati saya niat sholat fardu isya, itu wajib atau rukun fardu. Udah jelas lah, insya Allah gampang itu. Iya. Terkait selain di Kecuali ya, saya lupa belum, kecuali jika kita susah untuk membarengkan di awal pekerjaan. Apa itu contohnya? Puasa. Kan sekalian ini mau puasa. Sekalian saya kasih tahu, nggak apa-apa, dulu pernah saya ingat ngasih tahu. Ya nggak apa-apa, memang dingin. Oh dia nggak dingin.
petunjuk lah, biar nggak kasar. Ya. Nih, namanya puasa itu, saya tanya, puasa itu ibadah puasa itu apa namanya? Menjalankan ya? Menjalankan apa meninggalkan? Menjalankan. Apa itu jalanin? Ayo saya tanya. Mengerjakan. Apa yang dikerjain apa puasa tuh? Tidak meninggal. Ayo. Oh, meninggal. Iya. Di antara rukun Islam yang 5 itu 4 itu dikerjakan semua. Syahadat harus lafalkan kan kerjain. Sholat apalagi, zakat kan dikeluarkan untuk dikerjain juga, haji. Kalau puasa itu bukan menjalankan, tapi meninggalkan. Nah iya. Iya. Jangan lupa dulu udah pernah tuh ngaji kita. Definisi puasa itu apa? Definisi puasa itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkannya. Gitu. Mulai dari puasa adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkannya, mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa. Jadi besok kalau ada selamat menjalankan ibadah puasa, tanya yang dijalanin apa? Nggak apa-apa, itu namanya bahasa Indonesia lebih gampang, jangan diprotes lah itulah. Kita terlanjur jadi umum, nanti malah bingung lagi. Nah sekarang mulai dari subuh sampai terbenam matahari, itu puasa. Yang jadi masalah, subuh itu kapan mulainya? Itu yang nggak bisa dipastikan. Kalau terbenam matahari kelihatan, matahari gini terbenam selesai. Tapi kalau subuh kan enggak. Subuh itu matahari mau naik begini, kelihatannya loh ya, bukan aslinya. Mau naik begini, masih di bawah begini, pancarannya ke atas, ke langit. Jadi orang yang di sini nggak lihat mataharinya, tapi ngelihat sinarnya yang sudah menyinari langit. Mulai agak terang, gelap, agak terang, terang. Itu atas langit terang. Itu mulai subuh. Nah, mulai terang itu loh yang nggak bisa dipasti, nggak bisa dipastikan, nggak kelihatan, karena semburatan doang, bukan fisik. Kalau tenggelam fisiknya matahari kelihatan, tapi kalau terang doang itu nggak kelihatan. Nah, karena nggak kelihatan, nggak tahu pasnya subuh itu kapan, maka ulama membuat ijtihad bahwa khusus niat puasa tidak harus bareng dengan awal mengerjakannya. Kenapa? Karena satu susah. Yang kedua bisa jadi udah kelewat baru niat. Kenapa kok begitu begini saya tanya? Saya tanya nih, orang azan subuh itu belum masuk waktu atau pas masuk waktu atau sudah lewat sedikit? Orang adzan katanya belum masuk atau pas masuk atau lewat sedikit. Belum masuk. Kalau saya lewatan. Kalau jam 6 mulu soalnya. Bukan adzan. Adzan Bukan sholat, adzan orang yang adzan di masjid-masjid itu loh. Belum. Iya. Pasti lewat sedikit. Iya kan? Terus kita membuat patokan. Pak Ustadz, kan katanya puasa itu mulainya subuh. Ya selama belum adzan atau selama belum adzan saya boleh dong masih makan. Nah, ya kan gitu. Iya kan? Jangan lupa orang adzan itu bisa lewat setengah menit, lewat 1 menit baru adzan. Kalau anggaplah lewat setengah menit baru adzan. Artinya apa? Ketika dia melihat Allahu Akbar, kita langsung selesai minum, berarti setengah menit yang lalu sudah masuk subuh, kamu masih minum. Disinilah fungsinya ulama membuat ihtiyat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya hati-hati, yang namanya imsak. Nah, dikasih jeda 10 menit. Kenapa kok dikasih jeda 10 menit? Biar ketika kamu imsak ini sudah menyelesaikan makan, menyelesaikan minum, terus nggak makan, nggak minum lagi, sudah bisa dipastikan begitu masuk subuh pasti kamu udah puasa. Iya. Tapi bagi orang-orang yang
Alah kan katanya subuh mulainya. Yang penting belum adzan berarti kita masih boleh makan dong. Patokannya jangan adzan, patokannya subuh bukan adzan. Adzan mah terserah jam 5 juga masih boleh adzan. Setengah 6 juga masih boleh adzan. Begitu. Iya, soalnya jam 6 soalnya. Bapak itu maksudnya. Kan terbitnya jam 6. 6 kurang 2 menit, 5:58 kalau nggak salah terbit matahari. Orang adzan itu bahkan orang kodok pun masih disunahkan adzan. Itu yang kisahnya kodok berjamaah zaman Nabi yang kadang-kadang kesiangan subuh itu kan Bilal masih suruh adzan itu. Tuh. Artinya apa? Sekitar jam 6:30 itu adzan masih. Sekarang rame coba. 6:30 adzan. Jadi sekali lagi, kenapa kok di kita orang Indonesia ada imsak? Sekali lagi ini adalah hasil kreativitas ulama kita untuk menyelamatkan umat biar nggak bablas ketika sahur. Iya, ikhtiar namanya, hati-hati. Kalau di Arab sana nggak ada istilah imsak, ya kan? Tapi di Indonesia, alhamdulillah ulama kita itu sangat memperhatikan umat. Gimana biar umat ini nggak bablas, ya udah dibuatlah yang namanya imsak. Kalau masih mau ngeyel, enggak saya nggak mau ikut imsak, terserah, nggak masalah. Memang nggak ada hukumnya di situ, kan gitu. Tapi jangan kepedean ketika begitu Allahu Akbar, kamu terus selesai minum, seandainya kita selesai minum, saya puasa, belum tentu. Bisa aja tanya yang adzan kalau nggak percaya. Kamu adzan tadi pas waktu apa waktu lewat dikit? Waktu lewat dikit. Contoh lagi lah paling gampang. Saya tanya, di sini kan Bekasi ya, artinya apa? Ketika ngikut waktu, itu waktu sholat wilayah Bekasi kan begitu, ya kan? Sekarang padahal sebenarnya dari timur ke barat itu waktu terus berjalan terus. Contoh, sini dengan Surabaya bedanya berapa menit? Setengah jam. Sini dengan Semarang saya ingat kalau nggak salah sekitar 14-15 menitan, ya kan? Sini Bandung sekitar 7 menit atau 9 menit itu, ya. Artinya makin ke barat kan makin, kalau gini contoh, di Bandung subuh itu 4:30, berarti di sini 4:30 lewat 9 atau lewat 7 lah, kan begitu, ya kan? Nah, bisa jadi saya tanya sekarang, orang yang membuat waktu sholat wilayah Bekasi, saya tanya, yang dimaksud wilayah Bekasi itu Bekasi sini, Bekasi kota atau Tambun sono? Kenapa? Kalau seandainya yang dimaksud adalah Tambun sono, berarti Tambun sana apa namanya? Sini Tambun sana adzan subuh, sini belum subuh. Sana adzan maghrib, sini belum maghrib. Kan begitu. Atau mungkin enggak, saya ikut Jakarta aja seandainya gitu, malah parah. Kenapa? Jakarta di barat kita. Berarti sini sudah subuh, Jakarta belum subuh. Kita ngikut adzan di TV itu Jakarta semua. Iya kan? Subuh kita ikut adzan di TV, selama TV belum adzan kita masih makan, masih minum, masih ngerokok seandainya. Bisa jadi sono adzan memang sana pas seandainya, tapi sini pasti sudah lewat semenit atau 1,5 menit. Nah, satu jadi gitu ya. Gimana Ustaz kalau misalnya? ya udah makanya ikut aja imsak, paling aman. Paling aman imsak. Artinya beginilah. Kalau kita masih belum selesai makan, belum selesai minum, walaupun sudah imsak, selesaiin. Tapi jangan nambah lagi, udah imsak kan begitu. Nyelesain itu. Waktu imsak tuh buat nyelesain, jangan buat nambah lagi. Udah Ustaz udah selesai. Udah selesai tapi kita terus nyalain rokok. Wah, itu yang lama. Itu yang lama. Jadi hati-hati di sini, hati-hati. Tadi masalahnya waktu itu pakainya matahari. Dari zaman dulu pakai jam kan zaman sekarang. Gitu. Sekali lagi kita kadang ikutnya adzan Jakarta.
Karena TV Jakarta semua. Jakarta semua. Nah, nggak jadi nanya ya. Nggak jadi. Oke, nah, kayaknya malah lebih pentingan bahas puasa masih lama lah, besok lah. Bulan Besok. apa Iya. ya? April pertengahan kalau nggak salah, sekitar 13 ya, 13 insya Allah. Ya, ya terima kasih. Tadi saya ngomong kita mau bahas Isra Mi'raj sedikit karena kemarin sudah kelewat, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Beberapa saat yang lalu, kalau nggak salah Kamis yang dulu ya, Iya. 27 Rajab. Atau malamnya terus terjebak nggak kita di sini? Enggak ya, ya udah kita bahas sekarang. Kalau udah ya nggak jadi nggak bahas maksudnya gitu. Nah, jangan lupa itu salah satu momen besar. Karena itulah alhamdulillah negara kita mengiyakan bahwa momen Isra Mi'raj itu dianggap hari besar. Buktinya apa? Dibuat tanggal merah. Nah, itu nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang kita bahas Isra Mi'rajnya. Biasanya Ustadz bahas ketika Isra-nya, Mi'rajnya, enggak. Saya bahas perannya. Kenapa kok sampai terjadi Isra Mi'raj? Gitu. Kita tahu bahwa Nabi semenjak kecil lahir kan sudah nggak punya ayah, walaupun ibunya masih hidup, tapi diambil alih oleh sang kakek dan sang kakek mencarikan orang yang nyusuin. Ya, namanya siapa? Jangan lupa Halimah As-Sa'diyah. Iya, disinilah nanti ada sedikit pelajaran buat kita bahwa teman-teman semuanya ingat tadi Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ya, tapi begitu Nabi menginjak dari kecil sampai menginjak dewasa, yang megang itu keluarga ayahnya semua. Mbahnya Abdul Muthalib. Halimah itu kerja, bukannya sukarela. Jadi dibayar, walaupun nanti akhirnya nggak mau dibayar nggak apa-apa. Tapi awalnya tetap dibayar. Siapa yang bayar? Bukan Ibunda Aminah, tapi Abdul Muthalib, kakeknya Nabi dari jalur ayah. Kenapa kok seperti itu? Karena walaupun ayahnya Nabi sudah wafat, Nabi kan yatim berarti. Tapi Muhammad kecil ini binnya bukan bin Aminah, tapi bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini yang berbeda dengan kebiasaan kita orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ada anak yatim, ikut emaknya apa ikut keluarga bapaknya? Emaknya. Kadang keluarga bapaknya hilang, nggak nongol-nongol lagi. Jangan. Kenapa? Itu tuh masih darah kalian kan begitu. Masih darah daging kalian. B-nya tuh ben keluarga bapaknya semua. Contoh seandainya saya punya anak kecil, terus saya meninggal, B-nya kan tetap bin saya. Maka keluarga besar saya harus merawat anak saya ini. Jangan ditinggalkan sama ibunya, kasihan. Kasihan. Jangan. Makanya ini saya ingatkan kan di sini tuh. Ya. Nah, begitu disusuin sama Halimah memang kerjanya nyusuin bayi. Ya, sebelum nyusuin Muhammad kecil ini, kehidupannya anggaplah miskin pada saat itu. Beliau itu tinggalnya di luar Mekah, miskin. Tapi begitu nyusuin Muhammad kecil, ini alhamdulillah perubahan besar terjadi. Sampai dikisahkan, kambing-kambing orang yang biasa setahun beranak sekali, punya beliau bisa 2 kali. Disitulah akhirnya setelah 2 tahun harusnya kan dibalikin Muhammad kecilnya ini. Sama Aminah nggak dibalik-balikin. Kenapa? Ini bocah bawa beruntungan. Makanya saya kata beliau si Halimah Sa'diyah ini nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting Muhammad ikut saya. Sampai seperti itu nanti akhirnya. Sampai saking sayangnya, paling disayang. Nah, umur 6 tahun, umur 4 tahun dibalikin sama ibunya. Umur 6 tahun ibunya wafat. Siapa yang ambil alih? Apakah keluarga ibunya? Enggak. Diambil alih langsung oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika diambil oleh ibunya sebelumnya tadi, tetap kakek Abdul Muthalib tetap subsidi terus itu. Jangan lupa.
Begitu ibu wafat, yang ngambil kakek dari ayah. 2 tahun dirawat kakeknya, umur 6 tahun dan 7 tahun. Umur ke-8 kakek wafat. Siapa yang rawat? Paman dari ayah, Abu Thalib. Sampai dikisahkan saking sayangnya Abu Thalib ini kepada Muhammad kecil, mengalahkan sayangnya beliau kepada anak-anak yang lain. Kan kita tahu tuh, sampai diajak berdagang, akhirnya berhenti di salah satu tempat rumah ibadah. Di situ ditemui oleh pendetanya. Kenapa? Karena pendetanya melihat ada anak yang duduk di bawah pohon sendirian. Pohonnya tadinya kering, jadi keluar daun-daunnya. Anak ini pergi ke sini ditutupin sama awan, ke sini tutupin sama awan. Langsung dipanggil rombongannya ini. Ini anak ini ikut rombongan siapa? Kata pendetanya. Rombongan kita. Ini anak ini ikut siapa ini? Abu Thalib langsung maju, ikut saya. Ini siapanya kamu? Kata pendeta. Oh, itu anak saya, kata Abu Thalib. Apa kata sang pendeta? Kalaulah apa yang saya baca di kitab itu benar, anak ini nggak mungkin anaknya kamu. Kenapa? Karena anak ini lahir, ayahnya sudah meninggal. Iya, akhirnya Abu Thalib ngaku, iya, memang ayah aslinya udah meninggal, cuman sekarang dia ikut saya yang rawat, saya pamannya. Saya ayahnya. Ya, Abu Thalib itu pamannya, paman. Nah, stop di sini dulu ceritanya. Abu Thalib ngaku bukan hanya nganggep, ngakuin ini anak Muhammad kecil, ini anaknya dia. Kenapa kok seperti itu? Memang kebiasaan Arab itu seperti itu. Kalau sudah dirawat sudah kayak anak sendiri, manggilnya ya bapak, bukan paman. Manggilnya ya anakku, bukan ponakanku. Seperti itu. Disinilah maka sebagian ahli tafsir mengatakan Azar itu bukan ayah kandungnya Ibrahim. Kenapa kok seperti itu? Logikanya di mana? Logikanya begini. Ada kan di Al-Barzanji kalau nggak salah, Hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin, seperti itu. Jadi bahwa Allah itu menjaga Nabi Muhammad, itu nasab-nasab beliau tidak pernah berzina dan tidak pernah menyembah berhala. Abdullah itu walaupun hidup di Mekah pada saat itu tidak pernah menyembah berhala, tapi menyembah Tuhannya Ka'bah. Abdul Muthalib walaupun di Mekah pada saat itu kaumnya pada menyembah berhala, tapi beliau sendiri nyembahnya bukan berhala, tapi Tuhannya Ka'bah, Rabbul Ka'bah. Kalau nggak percaya, coba dibuka lagi sejarah lahiran Nabi ketika Abraha datang, ya kan? Kan ontanya Abdul Muthalib kan diambil semua sama Abraha, 100 ekor onta tuh. Abdul Muthalib datang ke Abraha, tolong balikin onta saya. Abrahanya bingung. Lah, kamu kan penjaga Mekah, penjaga Ka'bah, bukannya minta aku untuk nggak ngancurin Ka'bah, tapi kenapa malah kamu minta onta kamu? Kalau onta ini, onta saya, kalau sampai kamu ambil saya rugi, kata Abdul Muthalib. Tapi Ka'bah ini ada yang punya sendiri. Kamu apa-apain terserah, nanti juga yang punya, yang ngurusin, bukan saya. Makanya terus diambil ontanya, dikasih ontanya itu, dibawa ke gunung. Kita tunggu apa yang terjadi. Beneran Abraha hancur sama Ababil. Abdul Muthalib yakin dan beliau iman bahwa Ka'bah ini ada Tuhannya. Tuhan ada yang menjaganya. Dan yang disembah itu Tuhannya Ka'bah, bukan patung-patung yang mengelilingi Ka'bah. Makanya kelamaan ini ntar. Iya, belum. Ya, Muhammad kecil ikut Abdul Thalib tadi, Abu Thalib, ya kan? Terus sampai usia muda, sampai beliau menikah. Siapa yang menikahkan? Tetap Abu Thalib dan dibantu oleh yang lain. Walaupun pada saat beliau menikah ini yang lamar adalah Khadijah. Perempuan yang lamar. Kenapa kok Khadijah yang lamar? Ceritanya begini, sedikit kita cerita. Paterang ini, paterang mana paterang nih? Orang Mekah pada saat itu sudah tahu semua siapa Muhammad muda. Orang yang bisa dipercaya sampai gelarnya Al-Amin.
ya kan? Tiba-tiba Muhammad muda melamar pekerjaan ke Khadijah yang pada saat itu menjadi orang terkaya di Mekah. Kenapa orang terkaya di Mekah? Sepertiga harta Mekah itu punyanya Khadijah. Anggaplah sepertiga Jakarta punya satu orang. itu punyanya Khadijah. Nah, tiba-tiba ada orang baik, anak muda yang baik lamar kerja di sini. Oh, senang banget Khadijah. Ambil dagangan, kalau kita ya ngambil dagangan lah untuk dibawa ke sana, nanti setoran kan begitu, ya kan? Ketika Muhammad muda bawa dagangannya Khadijah ini, Khadijah tahu ini anak, ini orang nggak sembarangan. Akhirnya dia panggil satu budaknya yang namanya Maisarah. Maisarah itu nama laki-laki bisa, nama perempuan bisa. Maisarah. Sama kayak di Indonesia, Nur itu nama laki-laki atau nama perempuan? Bisa lagi Nuryadi. Oh, laki-laki bisa, perempuan bisa, nama Nur itu. Nuryadi. Ya kan? Ya. Tak sama di Arab juga ada nama-nama seperti itu. Termasuk Maisarah. Itu laki-laki bisa, perempuan bisa. Ini laki-laki yang ini. Nah, ini laki-laki. Budak Maisarah ini budaknya Khadijah. Dibilang sama Khadijah, Maisarah, kamu ikut Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun nanti yang terjadi, nanti ceritain lagi ke saya setelah pulang. Bener. Begitu pulang, cerita ini Maisarah. Ceritanya apa? Salah satunya adalah sepanjang perjalanan selalu ditutupi awan. Di tempat dagang nggak umum lah. Kenapa? Karena jujur segala macam lah. Itu. Nah, Maisarah ini punya saudara yang apa ya? Kalau istilah kita tuh kutu buku lah. Tapi buku-buku kuno. Namanya Waraqah bin Naufal. Iya. Waraqah bin Naufal. Ini dikisahkan melampau Injil dia. Ahli Injil tapi biasa baca buku-buku kuno. Tanya, aku punya karyawan Muhammad begini-begini. Itu orangnya seperti apa itu? Kayak apa? Waraqah ngomong, oh, kalau seperti itu yang aku baca di kitab-kitab, itu Muhammad itu calon nabi terakhir. Tahu bahwa karyawannya ini calon nabi terakhir itulah, maka Khadijah buru-buru melamar Muhammad muda. Jangan sampai kena perempuan lain. Nih, ya. Tapi namanya keluarga tadi, Abu Thalib tadi, beliau nggak mau jatuh harga diri lah. Apalagi keluarga beliau yang lain-lain kan orang-orang kaya juga. Maka ketika menikah tetap pakai maharnya juga gede kan gitu. Dulu pernah saya sampaikan kalau nggak salah nominalnya 1,2 miliar kalau nggak salah maharnya Nabi Muhammad itu kepada Khadijah itu. Jadi yang lamar Khadijah tapi ketika nikah maharnya Nabi gede. Jadi menjaga marwah lah biar nggak jatuh. Sudah nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak terjadi apa-apa. Katanya calon nabi, nggak jadi nabi kan begitu. Sampai Muhammad muda pada saat itu usia 38, saking kacaunya orang-orang Mekah, sudah sangat jauh lah dari agamanya Nabi Ibrahim. Mereka nyembah berhala, nyembah macam-macam. Akhirnya beliau ini uzlah itu menyendiri untuk mencari kebenaran ke Gua Hira umur 38. Iya. Tidak terjadi apa-apa. Tahun berikutnya begitu lagi ke Hira lagi, enggak terjadi apa-apa. Begitu usia ke-40, disitulah mulai beliau disekap sama makhluk yang enggak pernah ditemuin sebelumnya. Lantas dibilang Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in itu. Ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq sampai ayat yang kelima. Langsung Nabi turun cerita ke Khadijah, shock lah istilahnya, shock manusiawinya itu shock itu ada. Langsung disuruh tidur sama Khadijah, diselimutin. Khadijah langsung lari ke Waraqah pagi-pagi. Naufal tanya, kalau suamiku ada kejadian begini-begini, apa kata Waraqah?
Oh, itu tuh Namus yang dulu pernah datang kepada Musa. Namus. Siapa itu Namus? Nama lain dari Jibril. Jibril. Nama lainnya Jibril. Nah, disinilah nggak panjang lebar. Akhirnya Nabi mulai dakwah sir, dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan, tapi mendapatkan penolakan, mendapat penentangan, kan seperti itu kan ceritanya. Sampai akhirnya mendapatkan ancaman dan yang lain-lain. Saya ingat dulu pernah di masjid saya ceritakan. Sampai akhirnya Nabi dan sahabatnya dan keluarganya, yaitu keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, diembargo dengan membuat deklarasi ditempel di Ka'bah. Isinya bahwa orang Mekah tidak boleh berdagang kepada Nabi dan sahabatnya dan keluarganya. Begitupun sebaliknya, kalau mereka jualan, orang-orang nggak boleh beli. Orang Mekah nggak boleh bantuin. Orang Mekah nggak boleh ngasih dan yang lain sebagainya. Nggak boleh komunikasi. Berapa lama itu terjadi? Selama 3 tahun. Diembargo. Embargo, benar-benar embargo. Nggak bisa komunikasi dengan luar. Imbas dari embargo itu, hartanya Khadijah habis. Nah, karena 3 tahun ini, lama-lama ada juga orang yang kasihan. Orang-orang Mekahnya, bukan orang Islamnya, kasihan juga ya itu. Kenapa? Karena yang diembargo bukan hanya orang Islam. Nabi, sahabatnya dan keluarga besarnya. Keluarga besarnya itu ada yang Islam, ada yang enggak. Termasuk yang enggak itu Abu Thalib itu, belum bersyahadat. Itu kena imbas juga. Nah, saking kasihannya ini orang-orang Mekah, dia kasihan, mbok itu diudahin apa embargonya. Udahlah, itu deklarasinya dibuang aja, deklarasinya. Mau dibuang nggak taunya deklarasinya udah dimakan raya, udah habis. Akhirnya tersebarlah berita ke Mekah bahwa embargo udah nggak berlaku. Kenapa? Udah nggak ada suratnya yang ditandatangani oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Akhirnya orang Mekah pada ngasih lagi, pada dagang lagi sama mereka. Tapi terlanjur efeknya, terlanjur parah, efek kelaparan dan kehausan selama 3 tahun ini. Abu Thalib akhirnya wafat. Abu Thalib wafat. Usia ke-80 wafat. Nih, bayangin, orang yang merawat Nabi dari kecil sampai membawa Nabi, lebih disayang daripada anak sendiri. Ya kan? Sampai ketika Nabi dakwah pun, walaupun beliau nggak bersyahadat, tetapi beliau tetap jadi bemper pertama, sehingga orang-orang Mekah tidak mengganggu Nabi. Tapi kan nggak syahadat Pak Ustadz. Begini, ada hikmahnya. Kalau seandainya Abu Thalib bersyahadat, pasti nanti akan diberlakukan seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain, dianggap musuh oleh Abu Jahal. Tapi gara-gara beliau tidak bersyahadat, Abu Jahal masih segan. Jadinya nggak ngapa-ngapain, nggak berani ngapa-ngapain ke Abu Thalib. Dan Abu Thalib belain Nabi. Itu salah satu hikmahnya. Disinilah maka ketika Abu Thalib wafat, Nabi sedih. Kenapa? Bemper utama udah nggak ada. Nggak selang lama kemudian, 2-3 bulan dikisahkan, tiba-tiba Khadijah juga wafat. Tadi saya bilang, gara-gara 3 tahun itu hartanya Khadijah habis. Mana buktinya? Ketika beliau wafat ini, sampai kain kafan aja nggak punya. Iya. Buat nutup kepala, kaki nongol. Buat nutup kaki, kepala nongol. Sampai seperti itu. Perjuangannya mensupport Nabi, mensupport suaminya, mensupport perjuangan seorang Rasul. 2 orang yang dicintai, yang mati-matian belain beliau, wafat semua. Manusiawi lah ketika beliau dalam keadaan down mental lah. Itu manusiawi. Nah, dalam keadaan seperti itu, orang Mekah makin intens dalam meneror Nabi. Karena apa? Udah nggak ada pembela yang disegani oleh mereka. Disinilah ada kabar bahwa Taif yang tidak jauh dari Mekah, kira-kira sini Bogor Pak. Itu. Ya. Belum. Kabarnya Taif ini siap menerima Nabi dan sahabatnya. Siap. Udahlah,
daripada di sana disiksa sama orang Mekah, diancam mulu, pindah ke Taif aja kita siap kok terima kan begitu. Kabarnya seperti itu. Beneran. Begitu Nabi dan sahabatnya berangkat ke Taif, belum sampai masuk ke Taifnya sudah disambut dengan lemparan batu, kayu dan yang lain sebagainya. Sampai pecah gigi, pelipis berdarah. Sampai malaikat Jabal, malaikat gunung menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan akan saya timpa orang Taif itu dengan gunung ini, biar mereka habis. Keterlaluan. Apa jawaban Nabi? Jangan. Saya berharap dari tulang sini tuh, tulang apa sih sini tuh? Lucu mereka. Sini tuh, tulang apa sini? Tulang rusuk. Bukan. Tulang rusuk. Nah, pokoknya sini lah. Iko-iko itu. Kalau bahasa Indonesia itu apa namanya? Iko-iko Dari sini lah. ya. Dari tulang sininya mereka itu nanti akan muncul orang-orang yang beriman. Benar, ternyata sepeninggal Nabi, Taif 100% iman. Dan hebatnya lagi, kedokteran zaman sekarang baru tahu bahwa sperma laki-laki itu adanya di sebelah sini, Tulang ke bawah sini. Itu disebutkan oleh Nabi. Kenapa Nabi nggak bilang tulang rusuk? Bilangnya nggak tulang ekor ini loh, yang ekor manjang begini, yang sampai ekor itu. Tulang belakang ya namanya. Tulang belakang. Iya, baru ditemukan dokter-dokter sekarang bahwa ternyata sperma itu dari situ ke bawah. Oh, pantesan suka sakit pinggang Pak Catur ya. Dari sini. Tuh. Oh iya. Nah, pertama embargo 3 tahun. Yang kedua wafatnya 2 orang tokoh pembela Nabi. Ketiga Taif yang malah apa ya, seakan-akan menipu, emang nipu sih, nipu Nabi. Yang keempat, orang-orang Yahudi kongsi dengan kafir-kafir Mekah bully Nabi. Apa bulinya mereka? Ngomong begini, Muhammad, kamu kok beraninya ngaku jadi Nabi? Emang kamu nggak tahu yang namanya Nabi sepanjang sejarah itu adalah tinggalnya di Palestina, atau kalau nggak tinggal di Palestina paling nggak pernah ke Masjidil Aqsa yang di Palestina. Pernah ke masjid kayak Nabi Hud kan di Yaman itu, tapi pernah di Masjidil Aqsa. Kamu ke Masjidil Aqsa aja nggak pernah, ke Palestina nggak pernah, kok ngaku jadi Nabi? Itu orang Yahudi begitu. Jawabnya gimana? Emang nggak pernah ke sana? Disinilah akhirnya Allah memberikan keistimewaan kepada baginda Rasul untuk Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestina, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nanti sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dikisahkan sampai Masjidil Aqsa Nabi sholat 2 rakaat, di belakangnya makmum para arwah-arwah para nabi dan para rasul. Disinilah makanya Nabi disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Memang benar-benar pernah imamin. Terus selanjutnya Nabi naik ke atas lewat langit ke-1, lewatin Nabi Adam. Langit kedua lewatin Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi siapa yang ganteng? Yusuf. Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Nabi Idris ini yang unik itu Nabi Idris. Kenapa? Beliau di langit keempat dan memang meninggalnya di langit keempat. Kok begitu Pak Ustaz? Ya ini gak apa-apa, cerita lagi lah ini. Back ke zaman kuno. Zaman Nabi Idris. Suatu ketika Nabi Idris itu pernah keluar rumah, saking panasnya kulit sampai geseng. Istilah orang itu ya kulit terbakar lah. Kaget beliau. Ya Allah, matahari panasnya begini. Ternyata beliau ngerasain matahari panas itu, yang diingat siapa? Yang diingat malaikat penjaga matahari. Kasihan ini malaikat ini kalau mataharinya panas begini. Akhirnya apa? Beliau berdoa, ya Allah, buat matahari jangan dipanasi kayak gini, turuninlah panasnya. Terus bebannya juga turunin. Kasihan itu malaikat yang jagain. Benar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang jaga matahari kaget, dah. Kok tiba-tiba matahari berubah, agak aduman dan agak ringan, ini kenapa? Malaikat nanya ke Allah, Allah ngasih tahu, ada hambaku namanya Idris di bumi, dia kasihan sama kamu, dia doa aku ijabah, makanya matahari tak ademin,
tak entengin. Mungkin sampai sekarang kalau nggak gitu mungkin panas kali sekarang kan. Iya. Terus apa kata malaikatnya? Ya Allah, boleh nggak saya terima kasih sama Idris? Kata malaikat. Boleh nggak saya ketemu? Silakan kata Allah. Benar, malaikat turun ke bumi nemuin Nabi Idris. Ngapain? Mau berterima kasih. Nah, terus malaikatnya salah satu bukti terima kasihnya nawarin Nabi Idris. Kamu mau apa? Tanda terima kasih dari saya. Kata Nabi Idris, saya kepengen ketemu malaikat maut Israel. Lah mau ngapain? Saya mau nanya saya meninggalnya kapan, biar saya bisa siap-siap, bisa ibadah, bisa taubat, bisa ibadah kepada Allah. Bener. Oh, ya udah. Setauku malaikat Israel sekarang ada di langit keempat. Udah, ayo tak jajak ke sana, kata malaikat penjaga matahari ini. Bener, dibawa oleh malaikat matahari, nemuin malaikat Israel. Nah, begitu nemuin, ada apa malaikat? Malaikat Israel tanya, ini aku bawa hambaku ini, namanya Idris, pengen nanya ke kamu katanya, kapan dia meninggal? Apa jawaban malaikat maut? Subhanallah, kata malaikat maut. Emang kenapa? Baru saja Allah memerintahkan saya untuk nyabut nyawanya Idris. Saya bingung bagaimana caranya. Untuk nyabut nyawanya Idris di langit keempat. Allah nyuruhnya begitu. Di situ. Ya, Allah baru saja nyuruh ke saya untuk nyabut nyawanya Idris di langit keempat. Saya mikir gimana caranya, Iblis kan di bumi, kok suruh nyabutnya di langit keempat, ini gimana ntar ke langit keempatnya gimana? Malah kamu bawa, ya udah alhamdulillah. Belum sempat Nabi Idris tanya udah diajabut. Ini pelajaran, emang namanya kematian itu rahasia, nggak bisa direncana. Sesuatu yang mustahil Iya. menjadi terjadi. Makanya jangan nanya. Makanya itu malaikat Nabi itu sudah keempat itu memang dari awal udah di situ. Iya. Di langit kelima ketemu Nabi Harun. Di langit keenam ketemu Nabi Musa. Nah unik nih, ketika ketemu Nabi Musa ini, Nabi Musa assalamualaikum ya akhi wa ya Nabi Allah. Selamat kepadamu wahai saudaraku dan wahai Nabi Allah, kata Nabi Musa. Nah Nabi mau melanjutkan ke langit ketujuh, lihat Nabi Musa nangis. Terus Nabi, itu kenapa nangis? Tanya malaikat Jibril. Nggak tahu, coba saya tanya. Malaikat Jibril nanya, kenapa engkau Musa nangis? Apa jawaban Nabi Musa? Ada orang yang lebih muda dari saya, tapi umatnya lebih banyak daripada umat saya. Apa itu namanya tuh? Ngiri, tapi ngiri positif lah. Ngiri yang positif. Iya, Nabi Musa merasa kalah, nangis beliau, nangis. Nah, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, dah. Akhirnya dapat perintah dari Allah ke atas lagi untuk sholat 50 waktu. Akhirnya nanti jadi 5 kali. Udah nggak jadi, itu mau berdua kalau itu ceritanya itu. Ya, udah. Keluar banyak. Udah. Intinya apa? Intinya, ini saya ngambil ceritanya itu di peras Isra-nya malahan. Intinya, ketika kita sedang down, nggak usah khawatir. Yang penting jangan tinggalkan Allah. Nanti ada saatnya Allah akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj begitu down, 3 tahun di embargo, ditinggal orang yang dicintai dua-duanya, ditipu di Taif, dibully orang-orang Yahudi, sangat-sangat down pada saat itu. Tapi akhirnya diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Ibunda Hajar ketika down nyari air, tapi nggak meninggalkan Allah, tetap tawakal. Akhirnya dikasih oleh Allah kelebihan, yaitu munculnya Zam-Zam yang sampai ini sekarang bisa kita manfaatkan. Nabi Musa dan rakyatnya, depan laut, belakang tentara Fir'aun, tapi beliau tetap punya Allah. Akhirnya apa? Disuruh mukul laut jadi jalan, kan begitu. Akhirnya intinya sedon-donnya kita
Jangan tinggalkan Allah. Pasti ada jalan keluar dan bisa jadi kita akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' min majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaytah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa sartah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.